Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil azizir rahim. Walladzi khalaqal insana min tin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mati'na bin nazri ila wajhikal karim ma'a ahbabina fi jannatin na'im. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yuhibbahu Allah fa alaihi bisidqil hadits wa ada'il amanah wa an la yu'diya jarahu. Rawahu Muslim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai kamu akan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepadamu. Lain tahu ibu kan sayang. Kalau ibu sayang, ibu yang muko geser ke muko. Tiba ibu belakang buah. Kamu yang ada mau makin lama kirami surah kita, alhamdulillah. Ya. Itu tanda ibu sayang ke kawan, sayang kamu. Ya, mau rasa masih banyak jamaah kita di bawah apa ibu. Tadi sedang sebelum Ustaz kita membacakan doa, Abah sempat menghitung jumlah jamaah bapak yang hadir. Ya, hampir 50 orang dari bapak ibu. Nggak apa-apa. Nah, ibu nggak ketong dan boleh. Nah, ulang dari apa ibu? Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Aku itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan sayang kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun mengampuni segala dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyuhibbahullah, orang yang menginginkan mendapatkan kasih sayang Allah, fa'alaihi bisidqil hadits, maka hendaklah dia berbicara jujur.
wa adail amanah, hendak dia tunaikan amanah, wa alla yu'tiya jarah, bahwa dia jangan menyakiti tetangganya. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, karena pada sore menjelang maghrib ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia. Apa majlis yang mulia? Majlis ilmu. Karena pernah menyampaikan bagi risiko, kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah fartamu, apabila kamu lalu di taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Sahabat Bapak Ibu bingung, awal masih dunia, Rasulullah menyambut taman sarugo. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasul, majalisul ilmi au majalisul zikri, majlis ilmu itu taman sarugo. 5 orang berkumpul menjelaskan tentang ilmu itu taman sarugo Bapak Ibu. Maka luar biasalah fadilah Bapak Ibu yang akan Allah berikan kepada orang yang telah mewakafkan tanah untuk tampil itu. Orang-orang yang telah berdedikasi mengorbankan hartanya, tenaganya, pemikirannya untuk sampai tercipta kajian kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Dan tak orang itu saja dapat pahala Bu, kita pun dapat pahala. Tapi dibuatnya di beliau sakadang tu Bapak Ibu luar biasa dananya, pengorbanannya, waktunya, kita datang kemari tidak bermanfaat ya Bapak Ibu. Bahkan tadi yang bos sempat lewat bawah bosok jadi datang bertanya, niat bertambah, alhamdulillah, kasampiang bertambah, kamu pun bertambah. Alhamdulillah. Kita doakan Bapak Ibu, Allah mudahkan. Bahkan Ustaz Al-Sar tadi baca doa, Allahumma yassir lana umurana. Di doa tadi Ibu, Bapak, walaupun apa tidak paham, Ibu tidak paham, boleh diaminkan. Yang penting Bapak Ibu yakin bahwa doa yang dibaca di guru awak maknanya rancak. Catanya bagi Ibu cek, Ibu saja dari Allahu Akbar sampai fil alamina innaka hamidum majid sampai salam, paham tak Ibu maknanya saudara? Indah Bu? Nah, kan indah juga. Aku baca aja. Tuh. Jangan kau gara-gara kaji orang tu, mangga doa sama-sama. Awak kan tak paham ni baca imam tu. Memang kita tidak paham Bapak Ibu. Walaupun kita tidak paham, minimal kita yakin yang dibaca oleh imam kita, ustaz kita maknanya baik. Allah Bu, Allah alun, lu ngerti lah ya. Bapak Allah muliakan. Pada sore hari ini Allah nampakkan mahabbahnya kepada kita Bapak Ibu. Apa makna mahabbah? Allah pilih awak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berani menyampaikan demikian? Insyaallah Bapak Ibu, walaupun tadi disampaikan Absar kita bentuk Yahya, tapi sengaja menyampaikan ego Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ayat ini ayat yang berkenaan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Apa tanya Bapak Ibu hadir? Ibu saja serentak mungkin. Ibu yakin tak bahwa Allah sayang awak? Yakin tak ibu sayang ke Allah? Yakin. Ambo tanya, tanda awak sayang ke Allah? Enggak. Di kerajaan perintah ditinggalkan larangan. Sayangnya tidak tahu aja kipi angin nunggu lain. Biasanya kalau dapat manjawet kan hadiahnya ada Bu. Dulu Bu sepeda hadiahnya.
Kini dia batu kabut ada sepeda lagi. Ya. Pertanyaan kedua, yakin tak Bapak Ibu Allah sayang kawan? Yakin lebih. Tandanya banyak nih Bu, agak tiga jadi Bu. Sehat, kehidupan, rezeki, nikmat dunia, nikmat ilmu, nikmat yang lain ya Bu. Kalau itu ukuran Allah sayang kepada kita, Allah pun sayang kepada orang kafir. Orang kafir pun Allah berikan kesehatan. Orang kafir pun Allah berikan kehidupan. Orang kafir pun Allah berikan nikmat-nikmat dunia yang banyak. Bahkan kalau sehat dan kehidupan jadi ukuran Allah sayang kawan, maka Allah pun sayang pada binatang hidup di hutan Bapak Ibu. Kata mana Ibu? Salah jadi encik bayar. Bapak Ibu, kita pakailah pendapat ulama kita Imam Azhari namanya. Kata beliau, mahabbatullah lil ibad, tanda Allah sayang kepada hambanya adalah in'amuhu bil ghufran. Allah agih nikmat awak dengan ampunan. Itu tanda. Apa maknanya Ustaz? Allah arahkan kita beribadat. Nyaman kita beribadat, pada tak beribadat, tanda Allah sayang kau. Nyaman wak berbuat baik dibanding berbuat maksiat, tanda sayang Allah kau. Tapi tinggal sembahyang subuh Pak, tak ada rasa manasa awak doh. Itu tanda nak sayang Allah kau. Nyaman wak batang kadung sanak wak lah batang tahun Bapak Ibu. Tak ada beban rasanya doh, itulah banci Allah Ta'ala awak namanya. Dari terasa anak terasa. Karena dulu orang Bu, sembahyang nyaman, tak basah pun itu salah nyaman doanya Bu. Itu tandanya Allah tak sayang kau. Kamu ulang balik. Apa tanda Allah sayang kau? In'amuhu bil ghufran. Allah agih nikmat wah dengan ampunan. Apa maknanya Ustaz? Allah arahkan untuk berbuat taat. Nyaman wak ketika zikir, nyaman wak baca Quran, tenang hati puasa sunat, nyaman wak salat duha, dan nyaman wak meninggalkan perintah Allah. Kamu contohkan ke ibu cik. Contoh untuk apa-apa Bu. Adalah apa-apa Bu. Nyaman sih tak pergi baju mic Bu. Rumahnya dah ke musaji, tapi nyaman sih tidak pergi Jumat. Itu tandanya Allah tak sayang dia. Ustaz, lai suami kami baju mic Ustaz, tapi sampai di teras. Ya ada Pak, kurang Jumat sampai di teras. Ada Pak, ada siko. Ya. Bu, kok tahu tu Ustaz? Ambo khatib Jumat tu maduk kesinan Bu ah. Nah apa-apa maduk kemari. Tu nampak dan Bu tu Bu. Bahkan ada yang duduk di teras rumah orang tu sambil minapi, sambil mesa isuk nampak dan Bu kan. Nyaman saja di luar. Itu tandanya Allah tak sayang. Ditanda Allah sayang kepada kita, in'amuhu bil ghufran. Allah bimbing awak untuk mendapatkan ampunan. Tapi apa Ibu? Nyaman wak tak bertegur sapa, nyaman wak meninggalkan salat, nyaman wak makan yang haram, nyaman wak berutuh ke orang Bapak Ibu. Itu tandanya Allah nak banci kau. Maka Bapak Allah muliakan. Aku sampaikan kaji pendek sore ini. Coba pereso diri awak. Tak diri orang Bu ya. Kadang-kadang banyak jamaah tu Bu aku sampaikan kaji. Ya Ustaz, sesuainya kaji Ustaz di syanu. Langsung syanu kan. Bahkan ada jamaah pengurus Bu yang request kaji kamu. Sebuah mengaji suat malam PWA betul Bu. Ustaz, tolong sampaikan info Ustaz. Syanu Bu sudah syanu je baru. Tapi apa Ibu,
mari acok muhasabah diri awak. Kadang-kadang banyak jamaah itu, banyak kita jamaah Pak Ibu, ketika guru menyampaikan kajian itu yang mencari orang lain, tapi ini lupa untuk saja diri seorang. Iku yang tasawuf Bapak Ibu. Tasawuf itu bagaimana kita menjaga, membersihkan, memelihara kesucian hati kita Bapak Ibu. Satu kajian. Nah kamu sampaikan konkretnya. Kata Imam Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda orang yang cinta kepada Allah, dia cinta Al-Quran. Awak mengaku cinta kepada Allah, baca Quran dan namun tandanya berutuh. Ya, banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi baca Quran lah tahun-tahun dah ada. Makanya mau sampaikan apa itu? Kalau ada kita mengaku cinta kepada Allah, maka mulailah kita dekati kembali Al-Quran. Mungkin sebagian ibu ada, sebagian lain tidak. Mulai apa ibu? Apalagi kini apa ibu? Momennya kita punya pondok tahfiz di situ. Kita baca Al-Quran, kita pelajari makna Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran sebagai pertanda bahwa kita betul sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua. Wa alamatu hubbil Quran. Tanda orang yang cinta Al-Quran, hubbun Nabi. Dia cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi. Tanda orang yang cinta Nabi, hubbus sunnah. Dia cinta sunnah Rasulullah. Kita mengaku cinta Nabi, tapi banyak sunnah Nabi yang tinggalkan Bapak Ibu. Mungkin sehari-hari, lah Ustaz, kami lagi puasa Senin Kamis sunnah Nabi. Kini puasa hari Bed. Kami lagi duha, kami tahajud, bersedekah pun lain. Tapi kita belum melapangkan tetangga awak. Awak belum memaafkan saudara awak. Sementara Bapak Ibu, Rasulullah jangankan saudara Nabi, orang kafir pun dimaafkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, pareso balik Bapak Ibu. Jadi ibu kamari ibu lah samo pergi ke rumah sakit ibu. Kalau ke rumah sakit pareso tensi, pareso kolesterol, pareso jantung, pareso alai, pareso gulung. Kalau kamari ibu pareso hati awak. Bu, ibu lagi sholat, puasa, lagi bersedekah, baca Quran, duha, tahajud, zikir, bangun siang. Kan? Kan lain. Indah banyak orang. Itu pernah tak dengar kajian mu? Aku contohkan batang ngaji luko, kaji luko ikolong. Jadi bibi yang mengaji jabo di luko Jumat petang. Jumat itu petang, ibu boleh pulang. Kau boleh pulang. Kajian bersama apa ibu? Di sebuah tampe apa ibu? Mirip mengaji go sama untuk ibu gini wah. Baca puik ngaji go bu. Baca puik bantah ada bus cik bu. Yang baca puik tu. Bunyi apa mak go bu? Kami dah merangkik. Tunggu kami nunggu rumah ni. Jadi mak go bu. Rupanya bu laki botong ke rumah mak go bu. Dia buka pintu dia kawan apa ibu. Ada syana dalam kironya. Tak jadi mak go naik. Kau tak jadi. Ada di Malay soto je nyong. Ya bu ya. Ada si kau. Ada si kau. Saya lagi bu. Akhirnya bu tak abu hamba benaya. Minta tolong ke cucu mantan apa ibu. Yang tanya dah cuba ibu. Rupanya dia lah rusak loh dah bu.
Abo lalu bo ngaji sinan tiba simpan tiba tu barang tempat mak kama mak cucunya kau rusak dah ustaz ni lah jambu abo aku paling tua aku ni kata tu tapi kalau muda tidak ada juga ya nah naiklah mak saya tanya mak kau tak sama ustaz mak jatuh di muka cakap malih ustaz syanu dah menyanyi Allah Akbar mak tu rajin mengaji ya rutin pengajian bahkan kajinya ada tema untuk di sekolah apa itu tapi gara-gara hatinya nak barasia tak jadi naik utuh apa itu aku berharap di sekolah nak dulu ada sekolah bu sampu ayah bu itu yang penting aku sampaikan kajian pertama apa itu tanda orang cinta Allah, cinta Quran, tanda orang cinta Quran, cinta Nabi, tanda orang cinta Nabi dan cinta Sunnah. Ada jamaah ini bu, ngakunya cinta Quran, cinta Nabi, tapi Sunnah Nabi melanggar. Apa contohnya bu? Nyobat perpecahan di tengah-tengah umat Bapak Ibu. Apa contoh perpecahannya Ustaz? Hanya karena masalah khilafiyah, masalah kunut, masalah tahmid, masalah doa bersama, yang berani mengatakan saudara bid'ah ahli neraka. Itu paling bahaya Bapak Ibu. Teman-teman sampaikan, jangan kita mengecek-ngecek cinta Nabi, tapi sunnah Nabi kita tinggalkan apa itu. Nabi mengajarkan kita jagalah ukhuwah. Tapi ada jamaah kini apa ibu hafal Quran, banyak hafal hadis dengan sanadnya, bahkan pakaiannya bu ala pakaian Rasulullah. Bah bentuk absar gini bu, bu nak duduk absar bu ya, ya baju bah bajangui barasiah, tapi bu asalkan ada masalah khilafiyah sedikit, nyo berani mengatakan saudaranya bid'ah. Kok bahaya Pak? Kenapa demikian? Bid'ah itu ahli neraka. Kalau yang salah menurutnya saudaranya itu panggil ajarkan. Kini kan banyak bu, kita lah mulai ragu mengamalkan hal-hal yang sedikit sunnah tapi dianggap tak sunnah bu. Contoh ziarah kubur itu sunnah. Tapi bagaimana cara ziarahnya? Tanya ke ulama fikih nanti ya Pak. Tahu tak ibu tadi yang doa dibaca besar sepanjang dulu. Banyak-banyak minta ampunkan orang-orang yang banyak kata fisik. Bagi orang-orang yang musawwikan tadi tidak masuk dengan dulu. Karena ketika orang yang telah mati ingkata asairu amalihi, terputus seluruh amalnya. Tapi lupanya bu illa min talatin, 3 dah putus. Bahkan dalam hadis lain ada 7 yang nak kebuti-buti. Bahkan ditambah lagi boleh 10. Ada ndak ibu punya orang gaib lama meninggal? Ada. Nya pernah nanam batang karandia di rumah? Ada contoh bu. Sampai kini bu ambil buahnya bermanfaat untuk orang. Ada ndak ibu dia ke rumah yang punya semua? Lain, sia menggali dulu, sianu Ustaz, mas sianu tu lah 40 tahun meninggal Ustaz. Itu apa halunya tu? Itu makanya bu, kok heran kadang-kadang bu, ada amak-amak sakit di kampung bu, yang lah tuanya bu, yang tanam dia pisang, yang tanam dia rambutan apa? Hanya tiba kali gaya bu, tak akan menikmatinya dia bodohnya. Tapi ternyata apa itu? Ketika dia telah meninggal masih ada, maka sampai gini. Apalagi doa dari apa ini? Allahumma ausin, ya Allah sampaikanlah bacaan Al-Fatihah kami, salawat kami, doa kami untuk arwah almarhum almarhumah ayah ibu kami, guru-guru kami. Kau pernah menyampaikan kaji orang apa itu? Ibu-ibu yang ratu-ratulah tua-tua di muka kok mungkin ada usaha lagi, kan pastikan ada usaha. Tapi kok bisa aja mengaji 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, basidakah tarawih. Kenapa demikian?
anak bakirim Ustaz. Ya Bu. Jangan usulin Bu nak minta dong. Ya, Bapak Ibu, awak yang berkirim doa untuk orang lain awak, berkirim sedekah untuk ayah awak, untuk ibu awak, nenek kakek awak, bagaikan anak berkirim di rantau untuk orang tuanya di kampung, Bapak Ibu. Tapi bagi sebagian orang yang bersabit tadi, tangan bukian Bu ya, bukankah absar tangan bukian? Sebagian orang tidak boleh banyak. Ketika matilah habis, biasa jolah lain. Akhirnya bagaimana? Jamaah-jamaah seperti inilah yang menjadikan pecahnya umat Bapak Ibu. Sedangkan mereka mengaku cinta sunnah. Maka Bu, Ibu punya imam surau beda-beda. Contoh, kalau imam tetap kami Ustaz bakunut, kami datangkan guru tak bakunut, tak ada persoalan. Imam surau kami batahlil bazikir, datang guru kalunda mengaji, sudah sembahyang taruh antuk-antuk saja Bu, biasalah. Kenapa demikian? Yang mereka kerjakan tak salah. Nabi pernah mengerjakan, sahabat pun pernah mengerjakan seperti itu Bapak Ibu. Panjang lagi Quran. Bersama ada lain. Wa alamatu hubbis sunnah. Tanda orang yang cinta sunnah, dia cinta akhirat. Dan tanda dia cinta akhirat, nyo cinta ka dirinya. Tanda orang cinta ka diri Bapak Ibu, nyo ndak ambil di dunia go, melainkan untuk keuntungan akhirat saja. Bu, ibu sakit, dikecek dokter, ibu gula tinggi, ibu boleh sampai diri yang terkait, ibu tak boleh makan malam, ibu tak boleh banyak-banyak minum yang mani-mani, minuman kemasan. Tando sampai diri ibu nak kita minum itu. Maka yang kita makan, yang kita minum untuk keuntungan diri awak. Begitu pula Bapak Ibu, orang yang cinta dirinya nyodakkan mengambil dunia roh, melainkan untuk akhirat. Contoh, kalau yang jadi pejabat Bu, maka jabatannya untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak ini Bapak Ibu pejabat awak mengambil keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, bahkan partai. Ibu manggaleh, silakan manggaleh, ambillah keuntungan dunia ibu untuk akhirat. Contohnya, manggalehlah dengan cara jujur, dan dikicuh pembeli, dan dicurangi timbangan. Itu contoh. Ibu pegawai ASN istilah kini, laksanakanlah amanah negara dengan sebaik-baiknya. Oh ambo guru Bu, kita guru siko, jagalah amanah anak-anak yang dititipkan orang tuanya. Kini contoh yang viral Pak Ibu, guru asik mau di kampung, yang murid-murid tinggal di lokal, jadi LKS, namun juga batangka. Bahkan nama jadi apa Ibu? Kalau memang ke pasar Ibu, beberapa sekolah Bu, dibiarkan Ibu anak-anak nongkrong di lapau saja merokok. Alasan apa? Kami hanya mengajar 8 jam. Di luar 8 jam dah anak kami dah. Sementara kurang awak Islam anak satu kamanakan surang. Amaknanya ndak beda apa itu. Tapi ndak Allah kini Ustaz ditagu melawan dengan awak. Dia awak ndak managu assalamu. Makanya baru tugas guru itu 24 jam Bapak Ibu. Abo saya nampak anak sekolah walaupun bukan anak sekolah Bapak Ibu, sehingga abo di minimarket agak simpang bukit. Abo udah balik itu. Nampak anak-anak gua merokok Bapak Ibu. Pakai seragam jam sekolah. Di mana sekolahnya? Abo tahu ke sekolah awaknya? Pulang. Kenapa demikian? Amanah. Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau nampak yang nak rancak mungkar, ubah aja tangan. Kalau tak ada tangan,
mulut, jo lidah, ndak bisa jo lidah, fa bi qalbi, maka jo hati doakan ya Allah. Eloklah anak-anakku ya Allah. Karena ketika mereka baik, masa depan mereka baik. Kalau mereka masa depan mereka baik, masa depan bangsa akan baik. Itu contoh apa itu? Maka banyak hari ini, maaf mau sampaikan, kaji direkam Bapak Ibu, guru membiarkan. Kenapa dibiarkan? Tidak anak kami loh. Nah, anak saya tuh, itu anak sekolah, anak madrasah tuh, anak SMP tuh, aku kan sanawiyah maja. Oh, anak sanawiyah yang baulah, aku SMP maja. Itu amanah. Maka untuk lebih banyak baik adalah ambillah dunia ini untuk akhirat. Maka orang-orang yang mengambil dunia untuk akhirat, itu tandanya dia sayang pada dirinya. Kalau sayang pada dirinya, dia sayang ke sunnah Nabi. Kalau sayang ke sunnah Nabi, dia sayang ke Nabi. Kalau sayang ke Nabi, tanda sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau sampaikan satu hadis awal kajian dari Bapak Ibu. Man arada, kata Rasulullah, orang yang ingin mendapatkan mahabbah Allah, kasih sayang Allah, kata Rasul, fa'alaihi bisidqil hadith, maka hendaklah dia berkata jujur. Awak kalau ingin wak mendapatkan kasih sayang Allah, jujurlah mengicik. Awak kan biati betul, bahkan hal-hal ketik mau betul. Punya piwat. Halo, ada mana kini? Lagi jalan. Ibu lima baru. Lima minit telepon lama bu. Asal talai, perangkit talai. Lah sapi alun je apa ibu? Akhirnya bu diturinya waktu dalam tu bu. Terus buat sudah mandi baru. Bu, ibu kok didutui orang barasom. Sakit dari sini. Kini sagalo peruto nuramu pejabat paduto, kurang manggalih banyak paduto, ya, pegawai banyak paduto, guru paduto, bahkan kaji tamu jauh ustaz paduto lah kadang-kadang. Ustaz ngaji suat jadi nak tibonya dulu ambo sakit. Rupanya kok tiba je pergi kumbuah ngaji. Tu ada jamaah ngaji kamu tu kamu dah ubek tau. Kamu dah ubek tu apa ibu? Ujung-ujungnya jamaah. Nanti ustaz di siku amplopnya ketik. Acung yang jamaah apa? Hati-hati ya Pak Ibu. Ada jamaah yang tak surang juga ngaji kamu apa ibu? Kami malih ustaz peruntuk ustaz. Tiga Jumat tu yang kecilnya pulang kampung ustaz. Ambo kampung jauh apa ibu? Yalah ustaz cari ganti. Rupanya ambo Jumat kau ustaz. Sini lu sudah kau lupa. Ambo mau sampaikan Bapak Ibu. Ya Bu ya, kepada kita semua ya. Jamiran Bu nak. Ambo Bu kalau ngaji demi Allah Bu, ambo nak cari amplop. Tapi isinya yo. Aku cerita ke Ibu Cik. Oh real cerita Bu. Baru dalam 2 bulan tu, 3 bulan tu aku ngaji sebuah tampek. Rupanya lupa jamaah aku pergi amplop. Serius. Mungkin ada jamaah tu tipe gini Bu. Tapi mau datang je Bu. Datang je Bapak Ibu. Dia telefon sama dia Ibu tu. Ustaz, ada tinggal Ibu. Katakan ada Bu. Dia punya Ustaz buahnya kamu. Ibu teragu. Beko kada tiba apa tiba je bagi ibu. Ya, lupa aku Ustaz. Muju aku lupa ibu tu. Kenapa demikian? Langsung banyak menerima. Kerja ibu. Ikut hati-hati apa ibu? Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak jujur dalam berbicara apa ibu.
Bahkan tidak itu saja Bapak Allah muliakan. Aku sampaikan itu. Awak mesti jujur dengan amal ibadah kita Bapak Ibu. Contoh, kita salat. Allahu Akbar. Anyawa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah semesta alam, pencipta semesta alam. Tapi banyak kita melakukan perbuatan baik bukan karena Allah, karena pujian, karena sanjungan, karena akan ikut pilkada. Tandanya salat wa ibadah wa bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita beribadah mengharapkan ini, mengharapkan itu. Bahkan Bapak Ibu, dalam pandangan orang tasawuf, kalau kita beribadah mengharapkan keuntungan dunia, tidak sah amal ibadah itu. Contoh, tiba-tiba ibu gua rajin duha, rajin bersedekah, rajin tahajud, lamaran hampir 2 tahun. Tapi Ustaz yang merasukan lah hampir 2 tahun duha Ustaz, zikir, sedekah, tahajud, rasa kiut itu je. Kok waktu itu dulu kecil Ustaz anu mengaji, awak asal rajin duha, rajin sedekah, rasa ki Allah mudahkan. Ternyata makin duha makin sampai rasa ki. Dulu manggalek di kadai suram, kinilah mengontrak, kini nak manggalek lagi. Itu kenapa demikian? Deknya beribadah mengharapkan keuntungan dunia. Hati-hati ya Pak Ibu. Beribadah untuk mengharapkan fadilah itu mulia. Tapi jangan fadilah itu yang menjadi ketentuan atau ukuran kita beribadah apa itu. Kalau itu yang jadi ukuran, kita kecewa. Bahkan banyak jamaah pernah mau sampaikan kajian Pak Ibu. Ada orang dulu punya toko bangunan luar biasa pasakinya. Dia gua kasihkan dulu agi cikir rumah juga Ustaz. Sudah udah ke Makkah sudah. Dah amuh udah ke Makkah doh. Pak Ibu, ba anjungkan lah ke Makkah bu. Nak kecil bininya lah mudah Ustaz. Kecil ni kenya dah tahu nak. Kalau kaidah ke Makkah rasa kita makmurah. Rupanya lah barangke nunggu pulang di Makkah bu, sandai ekonomi. Sampai jatuh sakit, datang ke Minilau mengecek ininya. Kecil mudah Ustaz. Kadang-kadang menyesal di Makkah. Kan? Karena beribadah harap dul. Tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Lai tarasul bu. Lai tarasul. Ana tarasul ibu. Jadi beribadah itu akan Allah mudahkan kehidupan duniawi atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi seandainya dalam pemikir kita Allah mudahkan, ikut ujian. Bahkan dalam kalimat yang saya sampaikan Bapak Ibu, biarlah gagal dibandingkan sukses. Tapi sukses jadi kita sombong Bapak Ibu. Awak berhasil itu sombong. Awak gagal tapi makin rendah hati, makin muhasabah dengan diri. Itu yang asal Bapak Ibu. Contoh yang kedua Bapak Ibu, salat anwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi ada bu, urang alik nagari, alik datua bu, jangan sampai hujan hari bu, apa kayak badi di sini. Itu di muka mato kepala mana? Abu menghadiri sebuah acara alik nagari, orang mangkit datuk sanagari Bapak Ibu, abu hadir di sini. Di samping kiri bu Bapak Ibu, di tepi SD itu, tiap sekali mobile mini, badan tuang buat dia kata, tus. Hari panen garam kalah bagi ya, bertanya
orang untuk Ustaz, kau nak pakai ko Ustaz, hujan hari ko Ustaz. Rupanya pakai pawang hujan. Maka mintalah kepada Allah. Ibu kabaran ini, agar kalian itu aman, mintalah kemudahan kepada Allah. Allah Maha yang menjamin aman. Jangan itu memakai jasa-jasa yang memakai jasa setan yang tidak baik, jasa jin dan segala macam. Sedangkan apa itu satu hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang manggaleh bu, kadang-kadang bu di laci itu ada jimai. Ya, singgah bu suka subah kadai bu, mata Pak Haji ini. Oh, gaji pulang Ustaz, nanti tinggal, nanti tinggal. Tu Ustaz tahu tak? Jimainya tinggal. Buat contoh bu, baik-baik mau sekolah bu tu, ya pulang balik, anak tinggal HP, dompet tinggal, KTP, SIM, STNK, dia pulang balik. Tapi kalau jimai tinggal pulang laka Makkah, itu dah mam. Itu dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepelangkok contoh tiga apa ibu? Ya, contoh nak tiga. Salat anyawa assalamu alayka ayuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, selamat kami ya Allah, selamat pula hamba-hambamu yang salih. Tapi kita acuk membenjangkan imam awak acuk memburuk-burukkan pengurus musaji awak. Sedangkan dalam salat anyawa salamai kami ya Allah, selamat pula hamba-hambamu yang salih. Tapi guru MDA menjiangkan Bapak Ibu, pengurus kurban buruk-burukan. Sedangkan dalam salat awak mengajarkan salamai kami, selamat pula hamba-hambamu yang salih. Maka Bapak Ibu, mari kita jujur dalam berucap. Jujur dalam ucapan Bapak Ibu, jujur dalam bersikap Bapak Ibu. Nah kedua, apa tanda Allah sayang kawak? Kalau ingin Allah sayang kawak, adail amanah, tunaikan amanah Allah. Apakah amanah yang bersifat wajib, salat, puasa, zakat, haji, untuk aurat segala macam, termasuk amanah badan. Apa amanah badan? Lidah kita amanah, mata kita amanah, tangan kita amanah, kaki amanah, mulut amanah, perut kita pun amanah Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah lidah? Jaga lidah, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat khabith. Mana khabith, kalimat-kalimat yang dikeji, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah farwi? Masukkan yang halal, jangan dimasukkan yang haram. Bahkan Bapak Ibu, khusus ibu-ibu, lebih banyak amanah ibu pada kami laki-laki. Ya, apa amanah ibu? Kaki ibu amanah. Ya, lengan ibu amanah. Leher ibu amanah, batin ibu amanah. Apa amanahnya? Tutui. Kalau kami punya anak gadis kami amanah. Apa amanahnya? Kalau ke rumah laki-laki yang bukan mahramnya, tutui kepala. Makanya kalau kita baca tentang orang Minangkabau apa itu? Di Minangkabau itu rumah gadang seisut janjang. Sebelum janjang itu kulah namanya bu. Ya, jadi orang nak masuk rumah tu basuh kakinya dulu, basuh tombak segala macam. Kalau ada orang polisi di rumah sedang tak berjilbab, tutup. Kadang-kadang buat buka setenda rumah. Kau rumah awak nak batu rumah awak nak masuk siap. Apalagi kita punya anak gadis yang baik Allah muliakan. Itu amanah. Yang terakhir apa Ibu? Bagaimana Allah akan sayang kepada kita? Kalau ingin mendapatkan mahabbah Allah,
Maka kata Rasulullah SAW adalah la yu'liya jarah, jangan kamu sakiti tetanggamu. Sedangkan Bapak Ibu, awak sembahyang rajin, puasa rajin, judul sana tak bertegur sapa. Bapak Allah muliakan, mohon maaf Bapak Ibu, mau sampaikan hadis yang terakhir sore hari ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza habba 'abdan, ketika Allah sayang kepada seorang hamba, lah kasih Allah seorang hamba, da'a Jibril, Allah panggillah malaikat Jibril. Allah kecekkan ke Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku sayang kasih fulan, maka sayangilah dia. Maka Jibril pun naik ke langit Bapak Ibu. Dikumpulkan seluruh ahli langit, penduduk langit. Kata Jibril kepada langit, Innallaha, sesungguhnya Allah sayang kasih fulan, maka sayangilah si fulan itu. Maka seluruh ahli langit, penduduk langit sayang kasih fulan itu. Bahkan Bapak Ibu, kasih sayang itu di langit sampai ke bumi. Satu. Sebaliknya Bapak Ibu, idza abghada abdan, apabila Allah lah benci kepada seorang hamba, lah marah Allah kepada seorang hamba, Allah pun panggil malaikat Jibril. Allah katakan ke Jibril, inni abghadu fulanan, aku benci kepada si fulan, aku marah kasih fulan, maka laknatilah dia, kata Allah. Bapak Ibu, Jibril naik ke langit, sampaikan kepada semua malaikat di langit, Allah benci kasih fulan, Allah marah kasih fulan, marahilah dia. Maka seluruh langit pun marah pada fulan tersebut, Bapak Ibu. Maka penutup kaji kita pada sore hari ini Bapak Ibu, mari carilah mahabbah Allah, hindarkanlah marah Allah. Kenapa demikian? Ketika Allah sayang, Jibril sayang, penduduk langit sayang, penduduk bumi pun akan sayang kepada kita. Tapi ketika Allah lah benci Bapak Ibu, Allah lah marah, Allah lah melaknat awak, seluruh makhluk pun akan marah kepada kita. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan mahabbah Allah? Mari jago hati awak, karena hatilah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, pola kajian kita pada sore hari ini kiranya bermanfaat, dan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan mahabbah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, ya, amulang dan nyamak dia, Ustaz, awak menggali semua Ustaz. Ya, sudah tuaan, wa upahan kau orang, apakah orang tu dapat pahala? Tetap Bapak Ibu, kebaikan yang dilakukan akan berganjal pahala. Contoh apa itu kasawah bu, bapak ibu menjahit di rumah bapak, memasak bapak, dengan catatan niatnya untuk kebaikan. Ya Bu ya. Demikian apa Ibu ya? Karena waktu kita baca lemah. Bapak Ibu, pertanyaan kau mewakili kita bahasamu, bagaimana hukumnya Ustaz ketika kita mudo-mudo sari acuk membuka aurat? Bapak Ibu, itu guna ayat wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Baca rono, minta ampun kepada Allah, mana salah bobi dosa nak kadulang dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia Bu? Hah? Jangan dibaca ya Bu ya. Bu, aku sampaikan
Ibu harus tahu siana mulia macam dia, anak mulia, minantu mulia, apalagi suami. Suami mulia sangat macam dia. Suami boleh. Ayo. Ya mak. Bu, kalau ragu tinggalkan bu. Bu, abu tambah, abu ulang dari ibu ya. Badoso kah basenam tidak. Tapi kalau basenam dia laki-laki, bacampur, nampak aurat ibu atau nampak bantuan badan, maka senam badoso. Maka mau sampaikan apa itu akan bijaknya, pisahkan waktunya. Laki-laki yang itu berusia riba. Maka kadang-kadang mau kayu bulan kutu lain lah. Kau nak muda-muda kau senang ikut rumah. Apa-apa je lah kamu. Hanya nak bahasa senang nampak dia jalan dan lain nampak ikut dia. Itulah apa itu. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah Ibu kajian kita bersama Ustaz Haji Darwis Ismail dengan kajian tasawuf kita tinggal mengutip. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz jazakumullah khairan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.